yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa hadis yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW terkait dengan sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum dan sesudah kita melakukan ibadah sholat. Kita tahu bahwasanya ketika kita melakukan ibadah, niat kita pertama kali adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mendapatkan keridhaan Allah sehingga Allah senang kepada kita? Bagaimana kita mendapatkan dari ibadah kita kefadilah-fadilah yang banyak, yang mulia, yang akan Allah berikan kepada kita, sehingga sebelum kita melakukan ibadah wajib, sebaiknya kita menyertakan ibadah wajib itu dengan ibadah sunnah. Baginda Nabi Muhammad telah menyampaikan sebuah hadis kepada para sahabat yang insya Allah akan sampai kepada kita apa yang pernah Rasulullah sampaikan. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sabiqallahu fi sholati, barang siapa yang membaca tasbih setelah selesai melakukan ibadah sholat salasina 33 kali, wa hamdalillah salasina, dan mengucapkan hamidah ya, alhamdulillah 33 kali, wa kabbarallah salasina, dan mengucapkan takbir Allahu Akbar 33 kali, wa qala al-mi'ah, dan menyempurnakan untuk hitungan 100-nya kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa yang kemudian dikatakan oleh baginda Rasulullah, ghufirat lahu khotoyahu, maka Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Wa in kana mithla zabadil bahr, walaupun dosa-dosa itu sebanyak bumi yang ada di lautan. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Jadi apa yang kita lakukan setelah kita sholat dengan kita berzikir bersama-sama itu mempunyai dasar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi janganlah kita kemudian meninggalkan dari apa yang pernah baginda Rasulullah lakukan oleh para sahabat juga. Jadi setelah sholat kita berzikir, semua mempunyai dasar hadisnya. Dan juga ketika kita melakukan ibadah sholat, kita harapkan kita bisa melakukannya dengan khusyuk. Khusyuk itu tidak bisa kemudian ada rangkaian-rangkaiannya yang seharusnya kita juga sebelum melakukan ibadah sholat kita juga harus khusyuk akan menghadap kepada Allah. Salah satu kita bisa khusyuk yaitu kita kemudian memperbaiki wudu kita. Ketika wudu kita baik, takbiratul ihram kita baik, maka apa yang kita lakukan di dalam sholat itu insya Allah akan juga menjadi baik. Kekhusyukan juga itu akan ada. Tapi ketika kemudian kita sebelum sholat menunggu imam datang, menunggu kita melakukan ibadah sholat, kita ngobrol, kita guyon, umpamanya kita bermain, kemudian kemudian kita datang masuk ke dalam sholat kita sholat, insya Allah itu susah untuk kemudian kita mendapatkan kekhusyukan. Sehingga khusyuk itu perlu sebelum sholat kita juga harus membawa diri kita untuk khusyuk menghadap kepada Allah dengan kita berzikir, ya, dengan kita melakukan ibadah sholat sunnah seperti itu. Karena apa? Ketika kita melakukan ibadah wudu yang baik, setiap tetesan dari air wudu itu Allah ciptakan malaikat. Ketika wudu itu baik, Allah ciptakan tetesan dari bekas wudu kita itu satu makhluk malaikat. Berarti bisa kita bayangkan berapa banyak tetesan air yang kemudian kita dapatkan ketika kita selepas sholat, selepas melakukan ibadah wudu. Itu diri kita, belum
dengan air wudhu yang didapatkan dari ibadahnya umat muslim saja Allah bisa ciptakan berapa banyak malaikat. Sehingga kemudian pada suatu ketika umat manusia itu melakukan ibadah haji, ibadah umroh, mereka mengirim kabar ke Allah, semua para malaikat yang ada di langit itu merasa iri. Mengapa Allah melihat manusia itu bisa melakukan ibadah dan mendekat diri kepada Allah di dalam satu tempat yang Allah muliakan, sehingga kemudian semua para malaikat itu iri, sehingga kemudian para malaikat itu meminta kepada Allah, ya Allah, Engkau ciptakan manusia di tempat yang paling baik untuk mereka bisa menghadap kepada, untuk mereka bisa mencapai ridho, menginginkan akan ridho. Berikan kami juga tempat yang sama sehingga kami bisa melakukan dari apa yang dilakukan oleh para manusia tersebut. Sehingga kemudianlah Allah ciptakan satu Ka'bah yang sama persis seperti apa yang ada pada manusia di kaum ini, yaitu yang ada di Lauhul Mahfuz. Ya, sehingga bukan diciptakanlah itu kemudian para malaikat juga mereka bisa melakukan ibadah Allah seperti apa yang dilakukan oleh manusia, tetapi para malaikat hanya mendapatkan satu kali kesempatan, dan itu tidak akan mereka dapatkan lagi selama masa umurnya sampai dunia ini akan hancur. Karena apa? Karena saking banyaknya malaikat bergantian. Dalam satu kali tawaf tidak kurang dari 70.000 malaikat yang melakukan tawaf. Selesai mereka 70 dan 70.000 kemudian sampai nanti di akhirnya. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita seperti ini berada di dalam majelis setelah kita melakukan sholat subuh pun ada kemuliaan-kemuliaannya. Di dalam hari Jumat pun itu merupakan hari yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga kemudian apa yang akan dilakukan, apa yang akan diucapkan oleh baginda Rasulullah dalam sebuah hadis akan kemuliaan hari Jumat itu juga pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Di dalam hadis diterangkan bahwasanya dakar yaumul Jumat faqala fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdul muslim wa huwa qaimun yusalli yas'aluhu Allahu shay'an illa a'tahu iyyahu. Fiha, di dalam hari Jumat itu terdapat satu waktu la yuwafiquha, yang mana Allah tidak akan memberi abdul muslim, seorang muslim, wa huwa qaimun yusalli, dan dia kemudian melakukan ibadah salat, yas'aluhu shay'an, kemudian dia meminta kepada Allah illa a'tahu iyyahu, terkecuali Allah pasti akan memberikan kepadanya apa yang dia minta. Sehingga kemudian para ulama mengatakan bahwasanya di dalam hari Jumat itu ada satu waktu yang memang di situ ketika kita minta Allah pasti berikan. Di mana waktu tersebut itu adalah waktu yang sangat sedikit di dalam hari Jumat tersebut. Sehingga kemudian ada beberapa ulama yang kemudian menerangkan waktu yang sedikit itu, yang sangat mustajab itu ada di antara kedua khutbahnya sholat